Nah, untuk di luarnya kayak gini. Ini tempat jemuran kami nih. Ini tempat jemuran, di sini tuh tempat jemuran. Nih, tempat jemuran ini. Tempat jemurannya ini. Terus kami taruh tempat sampah di sini. Di Jepang kan harus ada 3 nih tempat sampah. 3 macam. Untuk tempat sampah basah, sampah plastik, sampah botol-botol. Sebulan sekali sampah, segala macam sampah deh. Nah, tempat parkir kami tuh di sini. Biasanya Apato tuh disediain tempat parkir. Nah, di situ. Nah, kebetulan mobilnya suami lagi kerja nih. Tempat parkirnya di situ tuh 1, 2, 3, 4 kan ada 4 tuh dia pakai nomor tuh. Jadi bisa 2 mobil, tapi di sana sebenarnya sih kosong. Kalau ada tamu tuh bisa parkir di situ. Nah, di situ tuh tempat sepeda, parkiran sepeda. Di situ dia sediain tempat parkiran sepeda. Nah, pintu depannya kayak gini, ini kan kayak gini ya, pintu depannya. Ini ada alat untuk kita ngelihat dari dalam ya. Siapa yang masuk? Maksudnya kamera lah, gitu. Itu ya kita. Hai, kali ini kita akan review Apato di Jepang. Nah, banyak yang pengen lihat Apato di Jepang tuh kayak gimana sih? Nah, Apato kami di Jepang tuh emang agak susah sih nyarinya, cuman kami dapatnya yang kayak gini. Soalnya banyak orang yang bertanya kan, penasaran Apato tuh kayak di Jepang tuh kayak gimana. Nah, awalnya tuh kalau Apato di Jepang biasanya tuh dari awalnya pintu ini biasanya tempat surat ya kalau kami. Tapi kebetulan karena kami lantai 2, tempat surat kami itu di bawah ya. Nanti kami ada locker di bawah, kami buka locker di bawah. Nah, pas sepatunya orang Jepang tuh bukan kayak gini ya. Pas sepatunya orang Jepang tuh harus kayak gini nih, harus kayak gini, ya, harus kayak gini, harus depan karena katanya sih untuk biar cepet ya kalau ada apa-apa kan kita masukin kaki langsung kayak gini, terus pintunya tuh langsung kebuka kan, pintunya langsung bukan buka ke dalam ya, langsung buka pintunya tuh langsung buka keluar gini kan, langsung gini, kan gitu kan, ya. Biasanya tuh ada apa? Antara lantai di sini sama di bawah ini tuh dia ada naik gitu, nggak langsung. Kalau Indonesia kan kita biasa rata, ini nggak naik, dia naik. Nah, di bawahnya naik tuh kan, ada batas jadi naik. Nah, biasanya kita tuh sediain slipper ya. Kalau di sini apa sih namanya, lupa. Suripa di sini ya, bisa begini. Tapi biasanya sih kalau musim panas kita jarang pakai ya. Kalau musim dingin doang kita pakai. Nah, pertamanya itu di sini biasanya sepatu ya, tempat sepatu nih. Nggak usah dibuka ya. Tempat sepatu nih ya. Tempat sepatu. Terus biasanya di sini kalau kami tuh ini baru masuk, pintu masuk. Nah, ini ruang tamu kami nih. Kalau ruang tamu kecil di sini tuh. Ruang tamunya tuh. Nah, ruang tamunya kayak gini. Berantakan. Soalnya ruang tamunya segini doang ya, segini doang. Dan ini karena anak-anak besok mau online kan, mereka mulai besok online. Jadi dia siapin satu orang satu tempat kan. Yang satu adiknya di sini, abangnya di dalam. Nah, di sini ini ruang tamu. Ruang tamu cuma sekecil ini sih ruang tamu. Ya. Ruang tamunya doang segini doang. Cuma berapa kali berapa gitu kan. Nah, setelah itu masuk ke sini, kita ke room yang kedua. Room yang kedua tuh kami jadiin kamarnya anak-anak ya. Room kedua. Nah, lantainya kayak gini, beda ya sama yang di ruang tamu tadi, beda. Lantainya kayak gini. Dan ini agak gede sih, berapa kali berapa ya? 1, 2, 3, 4 ini meter ya. 4 meter kali 2,5 nih. Bukan 2,5. Oh iya, 4 meter kali 2,5 kalau nggak salah sih. Nah, dia ada lemari ya. Nah, sebenarnya tuh kalau orang Jepang ya,
orang Jepang tuh lemari ini sebenarnya bukan tempat baju ya. Bukan mau baju. Mereka tuh sebenarnya tempat ini tuh tempat futong. Jadi zaman dulu habis tidur mereka lipat, masukin dalam lemari ini. Iya, karena mereka biasanya kan pakai futong. Ini soalnya ini apatonya udah apato lama ya. Apato lama. Ini jadi biasanya futong tuh mereka habis tidur mereka lipat, terus mereka taruhnya ke sini ya. Iya. Taruh sini. Tapi di sini kami taruh tempat baju. Lemarinya anak-anak kan kayak gini. Ini khusus lemarinya anak-anak. Sebenarnya di atasnya juga ada, di atas ya. Tapi di atasnya aku taruh futong-futong yang kami nggak pakai kalau ada tamu. Bisa diambil sama selimut untuk musim dingin, sama karpet ya, karpet. Biasanya kalau musim dingin kita pakai karpet di lantai karena dingin ya. Itu jadi di situ tempat-tempatnya. Nah, setelah itu room yang kedua ya. Nah, untuk room yang ketiga ya. Room yang ketiga ini untuk kamar yang ini dia sebenarnya batasan langsung sambung kan. Kamar yang anak-anak sama kamar kami yang di sini. Aku suka tuh pintunya nih. Pintunya tuh kayak gini nih. Khas Jepang ya? Khas Jepang. Pintunya kayak gini nih. Keren kan, lucu gitu kan. Sebenarnya gini, tapi dia sebenarnya nggak kelihatan. Kayak gini kaca doang, tapi nggak kelihatan sih dari dalam. Nah, ini dia lumayan gede sih kalau menurut aku ya. Kalau di Jepang ini nggak terlalu. Semuanya remote di sini. Jadi bingung semuanya. Nah, segini doang sih kamarnya, segini doang dia, tapi lumayan besar. Aku mau kasih tahu nih, lemari kayak gini nih. Hampir ya semua rumah Jepang tuh ada gitu. Bukan hampir ya, emang rata-rata pada gini. Mungkin kalau orang-orang yang udah modern, yang udah rumah-rumah mewah, mungkin Jepang tuh mungkin nggak ada. Tapi rata-rata aku lihat sih ada ya lemari kayak gini nih. Ini lemarinya unik tuh, tempat baju. Aku taruh baju di sini ya. Aku taruh baju, ada laci-lacinya tuh banyak nih ini. Kayak gini lemarinya. Dia sebenarnya ini ada jendela ya. Jendela buat lihat ke bawah. Bawahnya tuh keren. Rata-rata jendela di Jepang tuh kayak gini nih. Jendela di Jepang tuh bukanya kayak gini nih. Baru kita bukanya kayak gini. Dia ada ini kayak penangkal gitu. Jadi kalau kita buka buat angin. Ini kawat nyamuk kalau iya, kawat nyamuk. Emang udah disediain sama mereka. Jadi kita tinggal kalau biar ada udara segar buka pagi itu di bawahnya. Nah, di bawahnya tuh tempat parkir. Ya. Nanti kalau udah malam ya. Udah malam, tempat parkir mobil kita dibawa. Bajunya sih di sini. Tempat bajunya di sini dia. Ini tempat baju yang khusus buat gantung-gantung. Kalau di sana kan tadi lipat, kalau sini buat gantung-gantung doang. Khusus kita gantung-gantung gitu. Nah, perlu diketahui di sini parkir mobilnya tuh kita udah sekalian ya include sama kita bayar per bulan. Bayaran, kita masuk di kitchennya. Kitchennya sih nggak terlalu gede. Kitchennya kecil ya. Tapi kita dulu. Tapi kitchennya kalau di Jepang emang rata-rata kayak gini ya. Kalau apa? Banyak kan sih di ya. Tapi memang apa tuh kita udah tua sih ya. Memang jadi kayak gini doang. Ini cuman satu doang. Ini cuman satu. Terus ini untuk apa? Itu udaranya apa sih? Buat apa sih namanya? Exhaust kalau kita masak. Iya. Nah, kita nyalain lampu di sini. Lampu ya. Nah, apa sih kalau untuk dapurnya? Kalau untuk dapurnya ini buat teman-teman yang nyari apa di Jepang, kalau boleh kalau nyari itu yang ada kayak gini ya. Raknya ya. Yang udah ada rak kayak gini nih, karena biasanya ada yang nggak ada. Karena kan ribet kita nih kalau nggak ada kayak gini nih ribet. Karena setelah kita cuci piring kan ini buat supaya airnya jatuh buat kering gitu, buat keringin di sini. Karena kalau kita taruh di sini kan sempit, kita nggak bisa masak motong-motong karena kecil, emang cuma space-nya cuma kecil. Jadi kalau ada ini kan kita bisa taruh di sini setelah kering, baru kita simpan di lemari kan. Ini buat ngeringin aja supaya jatuh airnya semua. Nah, biasanya ada yang nggak ada kayak gini, kayak apa tuh kita kemarin ya. Pertama nggak ada kayak gini. Nah, setelah ini dia cuma simple sih, cuman kayak gini semenjo, doang. Semenjo wastafel. Tempat cuci piringnya cuma gini doang. Kompornya cuma segini. Nah, kalau kompor kita sediain sendiri ya. Oyasa nggak sediain. Jadi cuma gini doang, sama ini disediain sama kitchen set ini emang udah ada gitu. Ini nggak kita sediain. Nah, di dalam ini. Kalau ini dia lacinya biasa sih, dua kayak gini. Aku nggak isi di sini, aku nggak isi piring segala macem. Masih kosong ya. Aku nggak terlalu
di sini. Nama di bawah kompor dia cuma simple segini doang. Sini gitu doang. Terus apa namanya? Jendelanya kayak gini di sini kan ya. Kayak gini ya. Ini biasanya enaknya tuh aku bisa lihat ke bawah gitu. Di sini kayak gini nih kita. Bukan kita lantai 2 ya. Jadi tempat itu parkiran mobil kita. Parkiran mobil kita itu dibawa. Terus ini aku tempelin sendiri. Sebenarnya sih nggak ada, cuman biar nggak transparan kalau aku pakai. Kalau masak kan aku suka buka ini. Kalau pagi enaknya tuh biar ada matahari masuk ya. Iya. Jadi gitu. Nah terus ini nih ada kayak gini nih. Ini kayak gini nih. Sebenarnya tuh untuk udara ya. Iya. Udara masuk kita bisa buka. Jadi selain exhaust tadi di atas, Kita ini bisa juga tutup nih. Nah kalau kita buka, jadi ada udara, penguapan tuh ada gitu. Dan ini lemari ini kita sediain sendiri, bukan Beli sendiri. bukan dari Oyasang ya. Jadi rata-rata lemari orang Jepang yang punya Apato kecil kayak kita gini, cuman kayak gini doang. Nah rata-rata di Jepang tuh orang harus ada ini ya. Iya. Ini namanya Renji. Kalau bahasa microwave. Jepang, microwave. Tapi kalau orang Jepangnya bilang Renji ya. Renji. Karena buat panasin makanan segala macam itu kan ini kan, buat panasin makanan ini buat panasin makanan. Di Jepang jarang panasin kayak di Indonesia pakai kompor. Kalau di sini kita panasin makanan bukan di kompor ya. Karena kan sebenarnya kalau panasin kompor vitaminnya berkurang ya. Jadi panasinnya di sini. Ini listriknya emang tinggi ya. Ini. Terus biasanya aku ini lemari kayak gini, lemari penyimpan ya, buat nyimpan segala macem ini kayak gini. Kopi. Ini. Terus ini oven kalau bakar roti ya. Nah, ini buat laci-laci segala macam. Ini biasanya Tupperware segala macam yang plastik tuh aku taruh sini. Kayak gini. Nah, piring-piring tuh aku taruh sini. Nah, untuk yang ini namanya ini rice cooker ya. Rice cooker ya. Suihanki. Rice cooker. Ya. Ini rice cookernya kayak gini di Jepang. Nah, ini dia kenapa tuh bisa ditarik mundur kayak gini ya? Yeah. Kenapa? Karena kalau kita lagi masak, kita tarik gini karena kan uapnya ya. Uapnya ke atas. Uap dari sini. Uapnya keluar. Jadi kalau kita begini doang kan nggak praktis, uapnya kena di sini, nggak bagus kan? Mengumpal gitu kan? Mengumpal di sini. Jadi kalau pas kita masak kita keluarin kayak gini. Nah, baru selesai masak, kalau udah selesai kita kasih sini. Kalau kita mau ngambil ya tinggal buka, sini kan? Oke. Dan ini ciri di Jepang juga tuh selalu ada kayak gini nih. Mau musim panas, musim dingin pakai praktis jadi nggak praktis. Ini udah nggak bisa muat di lemari, jadi kita taruhnya di sini karena biar lebih mudah sih anak-anak yang masih kecil kan ngambilnya karena air panas ini untuk air panas jadi lebih mudah anak-anak ngambilnya. Dapur kita kayak gini doang, lampunya kita matiin. Simple, kecil tapi menurut aku sih suka. Karena kita nggak butuh yang gede-gede ya. Dan kulkas kita di sini. Nah, kalau di sini kulkasnya kita memang butuh yang besar. Karena kita 4 orang di rumah. Anak cowok 2, tahu kan? Makanya ada cowok 2 tuh banyak. Jadi emang harus kulkas besar karena kita belanjanya biasanya seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Sini baru terus ini tempat makan kita, simple. Ya, makan kita. Tempat makan kita berempat. Sini ya. Kita berempat makannya di sini. Jadi menurut aku sih ini udah lumayan. Kita makan di sini, kita masaknya di situ ya. Jadi nggak perlu yang besar-besar, yang gede-gede karena alasannya kenapa? Karena di Jepang tuh tanahnya sangat sempit, sangat kecil ya. Pulau Jepang tuh cuman kayak Pulau Sumatera ya. Jadi bayangin aja cuman sekecil itu Pulau Jepang. Jadi tanah di Jepang tuh sangat pengatur suhu ya. Apa namanya? Bukan panas kalau panas derajatnya suhu dong ya. Suhu dari air yang kita pakai gitu, panasnya sampai berapa derajat gitu kan. Nah, setelah itu selesai kita masuk di WC. Toilet. Kalau Indonesia WC. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya
toiletnya udah jadul ya. Yang lama ya. Udah lama. Tapi aku suka karena apa? Kenapa aku suka? Karena apa sih namanya? Pakai jendela gitu. Kalau pakai jendela kan enak ya. Iya. Toiletnya ada pergantian Sirkulasi udaranya bagus ya. udaranya. Sirkulasi udaranya bagus. Jadi aku pakai jendela. Biasanya kalau kita belum tidur, kita masih buka. Kalau kita udah mau tidur malam, kita tutup ya. Karena belum tidur, kita buka. Nah, biasanya pakai begini. Biasanya ini kita buat sendiri Buat sini. sendiri, buat naruh Ini tisu kita ya. buat sendiri, taruh tisu dan segala macem. Nah, Ini toiletnya tuh toilet biasa, nggak ada apa sih, nggak ada yang modern tuh yang udah pakai yang Tombol-tombol, pemanas segala ya. macam. Ini emang jadul, tapi nggak apa-apa, aku suka. Ya pokoknya simple tapi bagus. Nah, setelah itu kita ke wastafel. Wastafel untuk berias. Untuk sikat gigi Sikat segala gigi, macam. segala macam. Nah, dia ada lampu lagi di sini, terus banyak lampu di sini. Dia ada lampunya di atas satu, sama di sini kita bisa nyalain lampu. Nah, kayak gini. Di sini ada tempat biasanya ya Sikat gigi, ya. Sikat gigi. Hair dryer, sikat gigi segala macam karena udah ada colokan kan. Nah, ini dia di sini udah langsung ya. Langsung. Dia udah langsung ada air panas. Di sini air panas, yang merah. Ini kalau mau yang netral di sini, kalau di sini mau dingin banget di sini. Iya. Yang biru sama itu. Jadi, banget gitu. Nah, satu Nah. lagi di bawah sini. Iya, di bawah sini tuh aku Dan naruh di segala macem. Sabun mandi segala macem taruhnya di sini. Praktis kan, kecil tapi sangat Membantu. bermanfaat gitu. Simple, ruangannya tuh cuma kecil banget. Cuma segini, semeter lah, 1,25 meter kali ini ya. Tapi memang bener-bener dipakai yang banyak manfaatnya ya. Nah, mesin cuci. Nah, kalau mesin cuci itu kebetulan kami di dalam ruangan. Jadi di sini biasanya ada Apato yang mesin cucinya di luar ya. Mesin cucinya di luar. Kita ke Bathroom, kamar mandi. bathroom. Kamar mandi. Nah, kamar mandi itu pintunya kayak gini. Nah, Tetap slide ya. pintunya kayak gini Geser. nih. Showernya itu sudah ini ya, udah ada air panas. Tetap ya. Udah ada air panas, udah ada air dingin di sini. Dan ini tuh kalau di Jepang tuh namanya, ini kan bathtub ya. Tapi kalau di Jepang tuh di ofuro namanya ofuro buat berendam gitu. Karena orang Jepang tuh memang hobi berendam ya, hobi ofuro. Karena emang bener sih ya, kalau ofuro kita tuh Karena kalau musim dingin, refleks banget. biar segar, biar nggak masuk angin sih. Karena musim dingin kan dingin banget. Nah, di sini juga enak, dia tuh punya jendela. Di atasnya tuh cuma berapa meter doang. Pendek ya. Pendek, nggak terlalu tinggi ya. Pendek gitu. Ini cuma sesimpel ini sih. Nah, ini tempat sabun-sabun kita. Sudah. Cuma sesimpel ini dia. Sebenarnya dia sudah ada tempat sabun ya di bawah sini ya. Ada. Cuma kita Bawah sini. beli rak di sini ya. Cuma segini doang dia. Sudah. Toiletnya. Tapi apa namanya? Suka ya. Karena kita bersihinnya nggak terlalu ribet, kecil kan. Kita udah lihat-lihat kalau 3 deka tuh kayak gimana kan? 3 ruangan dan 1 kitchen kan. Nah, untuk di daerah kami di sini tuh 3 ruangan sama 1 kitchen ini, kalau untuk kami ini karena ini kami tuh apa tuh yang murah ya. Murah. Kita bayarnya tuh 50 ribu yen atau 5 mang ya. Kalau dikurskan rupiah tuh sekitar 6,5 juta gitu. Jadi per bulannya kita bayar 6,5 juta. Itu belum air, listrik segala macam. Itu. Tapi kami sangat senang tinggal di tempat ini karena menurut kami ya sudah lumayan ya. Ya semoga Tutur kita. room tour kita ini, tutur kita ini bisa mengobati teman-teman yang sering nanya apa tuh Jepang tuh kayak gimana sih gitu kan. Karena penasaran gitu kayak gimana apa tuh Jepang. Tujuan kami sih itu ya, orang yang bertanya-tanya, dan mungkin ada yang sedang nyari-nyari apa tuh di Jepang ya.
bisa lihat kalau 3DK tuh kayak gini gitu kan. Semoga video kami bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Yang pengen nanya-nanya bisa di kolom komentar. Oke, Ya. ditunggu ya teman-teman. Iya, ditunggu ya. Omaci Jangan oke. lupa like, komen, subscribe, dan kalau bisa share ke teman-teman semua. Oke. Hai, bye bye. Mata ne. Mata ne. God bless God bless you.